وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul walaupun melalui media yang sangat terbatas. Tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Yang kita bahas ini adalah kitab yang sangat bagus, yang secara pribadi saya sebenarnya membayangkan itu kalau ini dipelajari oleh setiap muslim, maka tentu kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan menjadi indah. Kalau ini diajarkan di sekolahan-sekolahan dan seterusnya gitu, maka kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan menjadi sangat indah. Pertentangan, permusuhan, perselisihan ya, pada level keluarga sampai pada level masyarakat itu bisa minim terjadi. Tapi karena gak banyak yang mengajarkannya, banyak yang melupakannya, maka ya mungkin itu menjadi sebab banyaknya hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masyarakat. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di bab 129, yaitu al-bukhlu, bakhil, pelit, kikir. Hadis nomor 296, an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, setelah bersabda Nabi Muhammad SAW, man ya, bukan min, man sayyidukum ya Bani Salamah, siapa tuan kalian wahai Bani Salamah, ya, siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah. Kulna Jiddu ibnu Qais, yaitu Jud bin Qais ala ana nubakhiluhu, namun kami menganggap dia orang bakhil. Juddu ya, bukan Jiddu. Juddu ibnu Qais, kalau Jiddu artinya mbah. Juddu bin Qais, tapi kami menganggap dia itu orang kikir. Qala awa ayyu da'in adwa minal bakhil. Dia kemudian bersabda, penyakit apakah yang lebih berbahaya daripada kikir? Bal sayyidukum Amr ibnul Jamuh. Justru sayyid kalian adalah Amr bin Jamuh. Wa kana Amr, dan bahwasanya Amr bin Jamuh ala asnamihim fil jahiliyah, yang kurang. Dan bahwasanya Amr bin Jamuh, ini ada yang kurang, atas berhala-berhala mereka amat menentang pada masa jahiliyah. Wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja. Ia juga mengadakan walimah jika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Di sini ada Bani Salamah, suku. Lalu kemudian mereka mengatakan kalau pemimpinnya adalah Jud bin Qais. Tapi pemimpin yang kikir ini tidak dianggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwasanya pemimpin kalian adalah Amr bin Jamuh. Di mana Amr bin Jamuh sejak masa jahiliyah dia sudah tidak setuju dengan penyembahan patung. Jadi akalnya itu sudah sesuai dengan logika yang benar. Masa patung sudah dibikin-bikin sendiri disembah gitu.
Itu kalau manusia berakal pasti dia akan sampai ke sana. Ya. Misal di satu kampung meramatkan tanaman itu. Kalau mau mikir gitu kan, pohon beringin tukul-tukul dewe kok. Gede-gede dewe gitu kok disembah. Ada angin gede, angin lesus dia nggak bisa lari kok. Masa disembah? Ya. Masa dikeramatkan? Ya. Ini kalau mau mikir kayak gitu. Tapi kadang kebanyakan orang nggak mikir gitu. Mereka hanya pakai logika, ada mawajatna alai apa unang. Ini yang kami dapatkan dari mbah-mbah kami. Jadi itu akhirnya cuma melu-melu gitu. Nah, nanti di akhirat ditanya gitu, kenapa kok ikut-ikut? Nah, mereka saling tuding gitu. Nah, maka Nabi SAW lebih menganggap Amr bin Jamuh ini sebagai pemimpin Bani Salamah daripada Jud bin Qais. Lantaran beliau ini nggak pelit dan kemudian beliau sejak masa jahiliyah sudah tidak suka menyembah patung. Nah, sampai di hadis 297 an Abdul Malik, dari Abdul Malik Ibni Umar qala, beliau berkata, hadatsana Warad Katibul Mughirah, bukan Mughirah, telah menceritakan kepada kami Warad, sekretaris, katib itu sekretaris, Al-Mughirah qala, dia berkata, kata Muawiyah ilal Mughirah. Nah, ini benar. Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah bin Syu'bah telah menulis untuk Mughirah bin Syu'bah, aniktub ilayya bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tulisannya aniktub, tulislah gitu. Ilayya, untukku, sesuatu yang sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau sami tahu, bukan sami itu, maaf, yang engkau mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakataba ilaihil Mughirah, jadi Muawiyah nyuruh Mughirah untuk nulis hadis apa yang pernah kamu dengar dari Nabi, maka Mughirah pun menulis. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yanha an kila wa qala, di mana Mughirah menulis bahwasanya Rasul SAW melarang dari kila wa qala. Kila wa qala itu adalah, di sini diterjemahkan banyak bicara. Sebenarnya bukan banyak bicara ya, tapi lebih kepada suka mengikuti gosip gitu. Kandhane si kae ngene. Mosok tuh kandhane si kae ngono. Enggak ada satupun yang kemudian mengatakan dengan benar. Semua hanya mengikuti desas-desus, ceritanya cerita. Ya, jadi dia nggak berpegang pada berita yang benar gitu. Akhirnya menjadi fitnah dan menggelinding, akhirnya menjadi musibah gitu. Dan itu sekarang banyak terjadi. Orang baru dapat info nggak jelas, langsung di forward. Makanya ya kita bersyukur ya si WhatsApp itu sekarang batasi pengiriman. Kayak zaman pemilu 2009 ke bawah itu, wah, macam-macam orang mikirnya. Wah, negara kita nanti mau dijual lah, segala macam lah gitu. Sehingga orang-orang itu jadi heboh gitu untuk hal-hal yang gak seharusnya dia mikir sampai sejauh itu. Kemudian Nabi juga melarang wa ido atal mal, dan melarang dari menyia-nyiakan harta. Ketika kita diberikan rezeki, maka tentu rezeki itu akan menjadi berberkah atau menjadi baik ketika digunakan sesuai peruntukan yang baik. Tapi hari ini kita lihat praktek banyak orang, dan mungkin tanpa sadar kita juga,
kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh gitu. Bahkan orang-orang tertentu sampai bingung menghabiskan hartanya, akhirnya dia beli barang-barang haram gitu. Itu terjadi dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Makanya saya selalu mengingatkan gitu kan, mumpung kita belum kaya, sekarang kita perbanyak ilmu agama, ya, kita siapkan ilmunya sehingga nanti kalau kemudian Allah memberikan sebagian dari dunia kepada kita nggak bingung mau menghabiskannya gimana atau kemana atau buat apa gitu. Ya. Kemudian Nabi SAW juga melarang wakas roti soal, banyak nanya. Mas, sholat, emang sholat itu buat apa sih? Ya menyembah Allah. Lah Allah itu di mana sih? Allah itu ada di Ars itu. Ars itu apa sih? Ars itu singgasana Allah. Bentuknya gimana sih? Terlalu banyak nanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. La yus'alu amma ya'malun wa hum yus'alun itu. Allah itu tidak ditanya atas apa yang dikerjakannya, tapi justru kita sebagai manusia nanti yang akan ditanya. Ya. Jadi kita nggak boleh menanyakan Allah itu baru ngapa dan seterusnya gitu kan. Tapi justru kita nanti yang akan ditanya. Harusnya kita sibuk dengan itu gitu. Sama kayak hari ini sebagian orang yang harusnya dia sibuk menyibukkan dirinya dengan karena punya keluarga ya, dengan mencari nafkah gitu kan. Menyibukkan dirinya karena belum nikah ya dengan belajar gitu kan. Tapi ada orang-orang yang kemudian sibuk untuk ngurusi Pak Presiden gitu kan. Pak Jokowi lagi ngapain ya? Tentu ya dia bekerja sebagai presiden gitu. Dan kita nggak usah kemudian berpikir yang enggak gitu sampai kemana-mana. Nah, malah yang harus kita lakukan adalah kepada pemimpin kaum muslimin seperti itu ya kita doakan semoga beliau dikasih kesehatan dan dimudahkan Allah dalam menjalankan amanah gitu aja gitu. Itu malah lebih enak itu. Tapi kalau tiap hari tiap malam gitu kan kita simak berita dari A sampai Z itu nggak akan selesai gitu. Dan berita pagi ini sama besok itu udah beda. Sia-sia umur kita menghabiskan waktu untuk mengkonsumsi berita-berita yang setiap hari berubah. Adapun Al-Quran yang sejak diturunkan sampai hari ini nggak berubah, itu justru nggak pernah kita pelajari. Itu justru musibah. Wa'an man in wahatin. Dan Nabi SAW juga melarang dari tidak mau menunaikan sesuatu yang wajib diberikan. Jadi ketika kita dititipin barang harus diberikan, tapi kalau kita nggak tunaikan, maka Nabi SAW ini melarang seperti ini. Wahatin, dan juga mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dititipin warisan untuk anak yatim, gitu, karena dia masih kecil, dimakan. Bikin yayasan, ngumpulin sedekah orang, tapi buat memperkaya diri sendiri. Ini perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW yang disampaikan kepada Mughirah lalu kemudian ditulis oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah disampaikan kepada Muawiyah Ibni Abi Sufyan. Kemudian dilarang juga wa'uququl ummahat, bukan ammahat ya, ummahat. Dan dilarang juga untuk atau melakukan durhaka kepada ibu kalian. Jadi ketika masih punya ibu, maka pastikan itu menjadi pintu surga kita. Jangan sampai ya keberadaan ibu itu justru menjadikan bencana buat kita. Gitu. Nah, tapi ibu saya omongannya nggak nyenengin. Gitu. Ya, kita nggak bisa milih lahir dari siapa. Maka ketika ibu kita bermasalah, gitu kan, maka ya itulah cobaan kita sebagai manusia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersabar. Gitu. Ya. Atau mungkin kita punya bapak gitu kan. Bapak kita aneh-aneh gitu kan. Ya udah kita bersabar gitu. Bersabar. Dan selalu saya sampaikan dan saya ulang-ulangi bahwasanya hadiah terbaik seorang anak kepada orang tuanya ya, bukan harta. Tapi adalah hidayah yang dibawakan si anak ini untuk orang tuanya. Itu adalah hadiah terbaik. Jadi kalau emang kita punya orang tua belum sholat ya maka hadiah terbaik anak ke orang tua itu ya
ajakan untuk sholat, ngajak orang tua sholat. Cuman ketika kita lebih muda dari orang tua kita tentunya, ketika kita mau ngajak ada etikanya. Nabi SAW sudah memberikan guidance, arahan, tahadu, tahabu. Ya. Kasih hadiah, timbul cinta. Ketika timbul cinta, ngasih tahu nih gampang. Nggak pernah ketemu, sekali ketemu nyuruh sholat. Nah, mesti Bapak M marah. Nggak pernah ketemu, sekali ketemu kalau ke ibu Ibu marah. Gitu. Tapi kalau kemudian kita kasih hadiah, gitu, maka orang tua itu akan, oh anakku ternyata apik. Nah, disitulah ketika dia sudah luluh, maka disitulah saat dimana kita bisa mendakwai beliau. Jadi ada metodenya, nggak asal. Wanibidina azani Allah wa iyyakum, dan Nabi SAW melarang yang terakhir wa'dil banat. Dan Nabi SAW melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi zaman dulu tuh orang tuh malu kalau punya anak perempuan. Malu bukan karena apa-apa. Ya. Malunya itu karena zaman dulu itu keamanan itu belum terjamin. Di mana-mana banyak begal, di mana-mana banyak pemerkosaan. Nah, setiap keluarga itu was-was kalau punya anak perempuan, karena dia harus menjaga nih sampai gede, sampai sebelum nikah. Nah, nanti belum nikah dia nggak bisa jaga, terus diperkosa, itu tercoreng itu nama. Nggak cuma satu keluarga, tapi satu kampung, satu suku itu jadi malu. Maka daripada nanti jadi malu, bikin malu, maka orang-orang jahiliyah dulu itu membunuh anaknya, begitu lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Dan seorang Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Ya, makanya Umar bin Khattab suatu ketika pernah tertawa, tapi juga menangis. Menangis, tapi kemudian tertawa. Ketika ditanya, kenapa kamu tertawa dan menangis? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku menangis karena mengingat dulu aku pernah ngubur anak perempuanku hidup-hidup. Dan aku tertawa karena aku ingat dulu waktu masih musyrik, waktu masih jahiliyah, aku mau safar, aku bikin Tuhan dari kue, dari roti. Aku bawa gitu kan, sampai akhirnya aku kehabisan bekal dan Tuhannya aku makan. Nah, disitulah kemudian beliau tertawa. Tentu orang yang sudah pernah melakukan dosa sebesar itu pun ketika bertaubat sebelum wafat, Allah tetap menerima taubatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa, ya, artinya nggak dibawa mati ke sana, nggak dibawa dosanya nggak dibawa ke akhirat, tapi udah ditobatin dulu gitu kan di dunia, maka pasca tobat itu seolah-olah seperti orang yang nggak punya dosa. Ya, sehingga ya hitungannya di akhirat sudah selesai gitu. Tapi kalau kemudian kita nggak pernah mentaubatin dosa-dosa besar kita, nah ini khawatirnya nanti di akhirat itu ada hisabnya. Makanya fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, maka bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita punya dosa nggak usah diceritakan ke siapa-siapa, tapi ceritakan sama Allah. Ya Allah, saya dulu pernah ini itu gitu. Hamba mohon ampun. Hamba menyesal dan hamba mohon ampun, ampunilah hamba. Gitu ya. Wa nifidina ajani Allah wa iyyakum. Hadis 298. Jabiron, dari Jabir, masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an sayyin qattun faqala la, tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau berkata tidak. Jadi melalui hadis yang 298 ini Nabi SAW itu punya akhlak yang sangat baik. Jadi kalau ada orang minta, ya Rasul saya minta ini. Kalau memang Nabi punya, kasih. Kalau belum punya, disemayani. Ya nanti kalau ada tak kasih. Jadi Nabi SAW nggak pernah mengatakan tidak menurut Jabir. Tentu yang diminta ini hal-hal yang sifatnya mubah ya, boleh gitu. Jadi nggak barang haram tentunya. Ya Rasul saya minta kurma. Oh ya sekarang saya belum punya. Nanti kalau ada tak kasih. Ya Rasul saya minta unta, ya nanti kalau ada tak kasih. Gitu. Ya. Kalau minta yang haram-haram tentu Nabi SAW melarang. Nah, kemudian pelajarannya adalah di 297 ini adalah di sini yang terkait dengan kekikiran. Di sini dikatakan ya, tidak boleh menahan
punya orang lain dan tidak boleh mengambil orang lain gitu. Artinya kalau emang kita memegang punya orang lain ya harus serahkan kepada yang punya. Tapi kalau kemudian ketika kita dititipin barang orang lain, maka kita harus menjaga sampai yang bersangkutan meminta kembali. Jangan sampai kemudian kita nggak amanah. Dan yang terakhir 298, Nabi SAW memberikan contoh bahwasanya kalau emang urusan dunia, ya, maka ketika kita diminta orang, kalau bisa kita beri. Yang memang kita mampu untuk memberi. Ya. Makanya dunia itu sebanyak apapun, kalau dia cuma di tangan, insya Allah itu aman. Jadi kalau kita kehilangan apapun, kita nggak akan sampai pada kondisi-kondisi yang tidak baik. Gitu. Tapi kalau udah nempel di hati, ya ini repot itu. Kehilangan duit 100 rupiah atau 500 rupiah, kadang pusingnya nggak karu-karuan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.